Pada percobaan pertama, kita akan membuat rangkaian ladder dari project terkait pneumatik ya. Jadi kalau kita start dan LS1-nya ini sudah terdeteksi, maka dia akan turun. Kemudian LS2 ini adalah sensor ya, kemudian terdeteksi, dia akan menunggu waktu selama sekian detik, kemudian akan naik ke atas, kemudian kalau di atasnya nanti kena LS1, dia akan turun lagi. Begitu terus berulang. Kita akan membuat program atau membuat ladder diagram menggunakan software Tia Portal. Untuk pertama-tama kita akan membuat start stop menggunakan set reset ya, karena di rangkaian ini kita menggunakan start dan stop. Untuk stop biasanya untuk di hardware-nya atau di komponennya itu biasanya sudah normally close ya, tolong diperhatikan. Jadi biasanya di hardware-nya itu sudah normally close. Jadi nanti kita simulasikan untuk stopnya itu adalah normally close. Sedangkan untuk tombol start itu normally open. Pada rangkaian ini kita memanfaatkan kontaktor ya untuk interlock atau membypass arus dari supply ke kontaktor jika push button start dilepas. Ya, kita gunakan start stop ini untuk mengaktifkan sistemnya. Kita buat dulu start stop dulu. Startnya normally open, kemudian kita gunakan set reset, kemudian ini kita gunakan input di 00, kemudian kita masukkan set reset di memori eksternal ya, bisa kita pakai misalkan kita gunakan M10.0. Kemudian resetnya kita hubungkan dengan normally close. Diingat bahwa nantinya di simulasinya hardware-nya adalah normally close, sehingga kita harus menghubungkan antara reset ini dengan kontak normally close juga. Kita akan buat I01. 01 ini kita ganti tagnya jadi stop. Dan tag yang ini kita ganti start stop. Jadi ini akan kita gunakan untuk start stop system. Kita masukkan di sini. Kita gunakan start stop. Kemudian kita sudah tahu bahwa pada saat solenoid valve ini ya, atau tabung pneumatiknya ini turun, itu pada saat kita mulai start ya, kita mulai start kemudian LS1 sudah terdeteksi, maka dia akan otomatis turun, sehingga LS1 ini kita gunakan sebagai input untuk mengaktifkan Y1. Dan karena kita menggunakan solenoid valve yang ada springnya, ada bekasnya, maka kita harus memastikan bahwa solenoid valve coil yang Y1 ini akan aktif terus ya, on terus selama dia kalau pneumatiknya ini turun. Jadi kalau ini tidak bisa kita trigger sekali saja gitu, jadi harus dipastikan bahwa L1 ini nyala terus
tabung pneumatiknya atau pneumatiknya ini turun sampai LS2 terdeteksi. Jadi kita menggunakan set reset, ya. Set reset kita bisa manfaatkan memori eksternal, misalkan M10, tetap M10.1 gini ya. Ini kita hubungkan dengan Y1. Kita buat Y1.1, 1.0. Titiknya ini kita ganti Y1. Kemudian kita kembali lagi cek yang membuat Y1 ini aktif ini apa? L1 kan ya. L1 terdeteksi, maka Y1 akan aktif. Kita pastikan dulu Y1-nya di sini harus aktif. Misalkan Y1-nya ini kita buat atau kita hubungkan dengan I1 gitu ya. I1.0 misalkan. Ini kita ganti LS1. Kemudian pada saat Y1 ini aktif, ya dia akan membuat solenoid valve atau pneumatiknya ini akan turun ya. Dia akan aktif sampai kapan? Sampai nanti LS2. Pada saat LS2 terdeteksi, ya, atau sensor 2 ini mendeteksi, maka yang dilakukan adalah kita harus mematikan Y1-nya. Jadi Y1 harus mati, ya. Atau kita bisa pastikan Y1 ini mati setelah waktu yang ditentukan di sini. Misalkan waktu ini yang kita tentukan adalah 7 detik ya. Jadi maksudnya pada saat pneumatik ini sudah turun ke bawah sampai terdeteksi LS2, maka dia harus men-trigger timer dulu. Jadi timer di-trigger sampai sekian detik, kemudian Y2 aktif, atau dalam artian Y2 nanti atau pneumatiknya nanti akan naik. Nah, kita bisa menggunakan timer T-on ya, karena T-on itu kita tahu bahwa dia akan aktif setelah sekian waktu gitu ya. Itu kita bisa masukkan di sini. Untuk triggernya kita bisa menggunakan normal open. Kita manfaatkan sensor LS2 untuk men-trigger timer ya. Jadi pada saat pneumatik asnya pneumatik itu terdeteksi oleh S2, maka S2 itu akan mengaktifkan timer. Yang timer di sini kita akan menggunakan timer on. Untuk LS2-nya kita bisa gunakan I1.1. Ini kita buat
on, atau kita ganti jadi waiting ya. Kemudian kita masukkan nilai timernya atau lama delaynya sebesar 3 second. Ini kita biarin saja. Jadi pada saat timer ini aktif kurang lebih 3 second ya. Setelah 3 second kalau timer on itu kan nanti aktif ya. Nah, aktifnya timer ini kita manfaatkan untuk mereset set reset yang sebelumnya. Jadi Y1 ini kita pastikan terreset dulu sebelum nanti Y2 aktif. Kita hubungkan ini dengan waiting ya. Oke. Jadi pada saat aktif ya, pada saat aktif dia harus menonaktifkan Y1 ini. Sehingga solenoid valve-nya itu nanti bisa berganti ya. Jadi yang tadinya Y1 kemudian berubah Y2 yang aktif. Pada saat Y2 aktif maka Y1 harus dinonaktifkan. Karena kalau sama-sama aktif itu nanti akan crash. Diusahakan kalau membuat rangkaian ladder itu pastikan misalkan langkah satu atau ini misalkan langkah satu ya, ini langkah dua. Pada saat sudah langkah satu, pada saat sudah langkah dua maka pastikan langkah satu itu di-clearkan gitu. Pada saat nanti ke langkah tiga, nanti langkah kedua harus di-clearkan. Terutama pada saat kita menggunakan set reset ya. Kemudian pada saat timer on aktif, dia akan mengaktifkan Y2. Sehingga ini kita bisa output di sini ya. Output di sini kita bisa masukkan Y2. Jadi Y1 adalah Q10, ini kita buat Q1.1. Ini tagnya kita ganti Y2. Kemudian kita masukkan set reset. Ini kita ini kita ganti mungkin ya, ini yang ini press down, kita harus ganti tagnya saja, press down. Kemudian yang ini kita ganti atau kita gunakan 610.2, kemudian tagnya kita ganti press up. Kemudian untuk triggernya ya, di sini untuk setnya ini kita bisa masukkan normally open dari mana ya, dari timer tadi. Kan timernya sudah on, setelah 3 detik timer on, maka onnya timer itu nanti mengaktifkan set reset yang press up ini. Ini kita masukkan waiting ya, key. Kemudian resetnya dari mana? Resetnya ini kita manfaatkan dari sensor LS1. Jadi pada saat proses ini kan dia akan aslinya pneumatika akan naik ya. Pada saat naik tentu saja nanti LS1 kedetek. Nah, pada saat LS1 kedetek maka yang press up ini harus di reset sehingga kita bisa di sini kita gunakan LS1.
Oke, ini start stop jam 10 ini start stop. Nah, agar semuanya terhubung dengan tombol start stop, maka kita harus masukkan masing-masing ini di start stop gitu ya. Ya, pada saat kita stop harus berhenti semua itu maksud saya. Jadi kalau misalkan proses yang tadi ini kita stop yang atas, maka pada saat proses ini pada saat LS2 masih kedetek dia akan aktif. Yang seharusnya ini harus mati gitu ya, dinonaktifkan. Kemudian kita compile dan kita download to device. Oke, kita cek dulu. Kita simulasikan dulu ya. Start search. Oke, ada yang error. Kita matikan dulu. Save project. Download. Start search. Nah, kita cek dulu. Kita coba cek dulu ya. Untuk Q01 apakah ada Q01? Oh iya, ternyata di sini masih 45 sama 12 13 sehingga tidak support ya. Karena di laddernya kita mencantumkan Q0, Q1, ternyata di bagian hardware-nya pada saat kita setting kita lupa tidak mengganti address-nya. Ini kita rubah ke Q0, Q1 nanti ya, karena ini output 01. Ini kita rubah juga 2, 3. Sudah kita save. Kemudian jangan lupa untuk di compile hardware and software ya, sudah benar. Kemudian kita start simulation. Kita load, kemudian kita online kan. Oh ya, kita klik di menu B nya. Oke, online monitoring ya, gambar kacamata ini. Kemudian jangan lupa untuk PLC SIM nya ini Anda buat always on top. Oke, kita coba run. Dan tolong diperhatikan bahwa stopnya itu harus dalam kondisi normally close, karena di hardware-nya normally close. Kemudian kita coba start ya. Pada saat kita coba start, nanti L1 ini kan masih belum terdeteksi ya. L1 I10. Di sini belum ada I10. Adanya Q0, Q1, Q2 ya. Q1 ya. Kita masukkan I0 dan I1. Input ini I1.
I0 kita I00 ya, kita nyalakan. Fokus kita di satu ini ya. Ini kita hapus dulu. Fokus kita di Q10 dan Q11 ya, 0 sama 1. Q10 ini untuk down, Q11 untuk up. Jadi pada saat di start, nggak baca startnya ini sekali saja tombol kan ya. RS-nya aktif. Kemudian kita cek dulu lagi. I00 ini ya, kemudian kita I00. Kita cek ini kenapa I10-nya kok sudah nyala. Oke, kita coba klik aja I10-nya ya. Nah ini nyala ya, nyala. Anggap aja ini Q10-nya itu turun ya, turun sampai LS2-nya kena. Dan LS1 ini kan kalau misalkan, kalau kita cek di rangkaiannya ya, kalau kita cek di rangkaiannya ini, pada saat pistonnya ini atau asnya ini turun, itu kan L1 sudah tidak mendeteksi lagi, sehingga dia harus kondisinya terbuka. Ini pada saat dia turun, L1-nya harus, I10-nya harus buka ini. Kemudian pistonnya atau asnya itu kedetek sama LS2. LS2 ada di I11. Kita nyalakan ini. Nah, nyala. Dia pada saat nyala ini kan dia begitu sampai 3 detik ya. 3 detik kemudian nyala. Nah, nyalanya ini dia akan mereset mereset Y1 dan dia akan mengaktifkan Y2 atau Q11. Nah, proses ini dia akan naik ya, pistonnya akan naik, kemudian LS2 atau I11 tidak terdeteksi lagi. Kemudian yang kedetek adalah L1 begini. Dan yang aktif jadi Y1. Kemudian L1 kita hilangkan, turun sampai kena LS2. LS2 aktif, dia akan counter selama sekian detik, kemudian nyala kan ya. Nah, kemudian nyala, setelah nyala itu dia akan menyalakan Y2 dan mematikan Y1. Pada saat Y2 aktif, tentu saja LS2 kan tidak aktif lagi kan ya, tidak mendeteksi, ya, tidak mendeteksi. Kemudian di bagian LS1 ini kan I10, ini harusnya kedetek dulu ini baru dia nyala. Ini dia akan kena bawah ini, tunggu berapa detik, kemudian satu yang aktif, kemudian ini hilang. Kemudian SR-nya ini harusnya
Ini I10 ini. Atau kita cek ya, kita gunakan M10 enggak ya? Oke, kita coba lagi. I10 aktif, kemudian dimatikan, dan I11 aktif, kondisi ini terpenuhi. Kemudian LS2 tidak aktif ya, atau nanti LS1 nya kena ya. Ini kan LS2 ya, LS2 ini sensor yang bawah, jadi Y2 ini naik ke atas. Sebelum kena L1, Y2 nya kan harusnya, LS2 nya kan harusnya dimatikan. Harusnya Q10 nya ini mati. Apakah ada yang bentrok ya? Hmm. Kita sudah menggunakan MD8 di sini. Ya, di sebelumnya ternyata kita sudah menggunakan MD8. Jadi ya inilah kenapa kalau kita membuat program terutama di PLC ini, kita harus tahu ya, kita harus bisa manajemen memori. Karena apa? Kalau kalau kita tidak benar-benar mengatur memori, yang terjadi akan seperti ini. Rangkaian itu sebenarnya tidak error ya, tidak error. Tapi kenapa kok pada saat kita simulasikan ada yang kurang benar gitu ya? Karena kita cek di sini penggunaan memori areanya. Kita stop dulu. Kita sudah menggunakan MD8 ternyata sebelumnya. Kita sudah menggunakan MD8, MD4, MD0, 0, 4, dan 8. Sehingga kalau MD8 sudah kita gunakan, kita tidak bisa menggunakan M10. Kenapa? MD8 itu nanti memori areanya ya di sekitar MD8, MD9, MD10, MD11. Jadi itu nanti tidak bisa digunakan. 9, 10, 11 tidak bisa digunakan karena kita sudah menggunakan MD8. Karena MD8 itu memakan memori area sebesar 32 bit. Di ini harus kita ganti nih, bukan M10. Minimal MD berapa? Ya dihitungnya sih tadi, MD8, MD9, MD10, MD11 itu sudah kepakai, jadi paling dekat ya MD12. MD12 kita gunakan. Misalkan M12 ya, M12.0. M12.0 ya, kita gunakan M12 ini, kita ganti start, stop. Jadi ini mungkin pembelajaran ya bagi kita semua agar kita harus atur manajemen memorinya. Kita gunakan M12.1.
12.2. Karena kalau misalkan kita tidak benar-benar atur ya, yang terjadi seperti ini. Ini breakdown. Ini harus kita ganti nih. Breakdown. Otomatis aja ya. Kemudian yang ini press up otomatis. Oke, kita save dulu, kita compile. Sekarang kita akan coba kembali lagi. Saran kita start dulu ya, startnya di I00. Oke, lancar ya. Ini I1 nya belum aktif, I10 sama I11 nya belum aktif. Sekarang L1 I10 kita aktifkan sekilas saja gini ya, maka pneumatik itu atau pistonnya akan turun gitu ya sampai terdeteksi LS2 di I11. Pada saat LS2 mendeteksi piston ya, dia akan menghitung sampai 3 detik ya. Setelah 3 detik maka Y2 akan aktif. Aktif ini kan berarti ke atas pada saat lepas sensornya LS2 nya kita lepas ini ya, Y2 nya kan masih aktif terus, aktif sampai kapan? Sampai I10 nya mendeteksi. Pada saat I10 mendeteksi maka Y1 aktif, Y11 nya non aktif. Jadi nanti berubah satu ini ke 0. I10 jadi aktif, I11 harus mati. Kita coba ya, I10. Nah ini sudah benar ya. Kalau yang tadi karena ada crash di penggunaan memori, jadi saya sarankan kalau sebelum membuat ladder diagram Anda harus perhatikan dulu terkait memori area atau penggunaan memori areanya agar tidak terjadi crash yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Program memang benar tidak salah gitu ya, tapi pada saat di running itu ternyata ada yang nggak sesuai. Ternyata memang ada memori yang bentrok tadi. Kita sudah gunakan MD8 ternyata ya, di start stopnya tadi atau di sini tadi kita gunakan M10, itu kan masih dalam area MD8 sehingga tidak bisa kita gunakan. Ya memang tidak ada error ya, tidak ada error, tapi di saat kita simulasikan atau pada saat kita downloadkan ke hardware PLC ternyata nggak sesuai gitu ya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, ini percobaan pertama yang harus Anda kerjakan. Untuk percobaan kedua kita stop ya, kita akan membuat rangkaian flip-flop ya, kita akan menggunakan rangkaian flip-flop soalnya seperti ini. Nah ini jadi di project kedua ini kita gunakan start stop button untuk menyalakan dan mematikan sistem atau lampu flip-flop ini. Jadi pada saat tombol on ditekan atau I00 aktif nanti ya, maka lampu satu ini aktif, nunggu selang berapa detik, kemudian nanti lampu 2 aktif. Pada saat lampu 2 aktif maka lampu satu juga harus dimatikan. Intinya gantian nyalanya, lampu satu aktif, lampu 2 mati, lampu 2 aktif, lampu satu mati.
jadi harus bergantian. Kali ini kita akan menggunakan timer berupa timer pulse ya. Untuk start stopnya kita masih gunakan yang tadi. Kemudian untuk trigger lampunya kita bisa gunakan timer pulse. TP flip flop. Preset time-nya 3 second. Untuk lampunya kita bisa gunakan Q1 tadi ya, Q1 01 Q1 0 sama Q1 1 sudah, kita bisa gunakan Q56 gitu atau Q45. Kita gunakan Q14 lampu 1. Untuk penamaannya ini terserah Anda ya. Ini bisa Anda buat sendiri, misalkan ini 1, ini 2 ya tidak apa-apa. Ini T 3 second. Lampunya di 5 ya. Ini Q1.5. Ini buat lampu 5. Lampu 2. Untuk numbernya, untuk input outputnya Anda bisa sesuaikan saja, tidak harus sesuai dengan ini I00 I1 ataupun Q00 Q01 ya, tidak harus, yang penting sistemnya nanti akan berjalan. Nah, kalau kita buat rangkaian seperti ini, maka ini nanti sama-sama nyala ya, bareng. Yang kita inginkan kan nyalanya bergantian, sehingga kita harus perlu menambahkan di sini normally close ya. Yang intinya ini akan berfungsi sebagai inverse ya. Jadi kalau misalkan lampu 2 nyala ya lampu 1 mati, lampu 1 nyala lampu 2 mati gitu ya. Ini kita bisa gunakan TP2 flip flop. Ini ya. Yang ini juga sama. TP1 atau TP flip flop key. Ingat untuk program PLC ini selalu sequential dari atas ke bawah. Jadi nanti ini dilaksanakan dulu. Setelah ini nanti akan diteruskan ke bawahnya sini. Yang pertama TP2 ini akan aktif. Ingat kalau timer plus itu kan pada saat start stopnya itu atau in-nya itu aktif, dia langsung aktifkan ya outputnya selama sekian detik. Nah kemudian setelah sekian detik dia akan mati. Pada saat dia ini mati maka di sini jadi close. Kalau ini aktif di sini akan buka. Begitu juga di sini. Pada saat ini aktif maka di sini buka. Pada saat ini mati di sini akan nutup. Oke. Kita downloadkan. Kita online kan dan monitoring. Kita gunakan start stop tadi ya di 00 dan 1415. 4 sama 5 nanti harusnya bergantian
run. Ini start stopnya. Nah, ini kita reset dulu, kemudian kita start. Ini kita start. Pada saat start kita cek nih, kita lihat di 4 sama 5 ya kan, dia akan bergantian 4 sama 5 ini. 4 dulu, kemudian nyala 5, 5 kemudian 4. Jadi dia akan nyalanya bergantian atau flip flop, seperti lampu flip flop gitu ya. Jadi nyalanya akan bergantian. Kalau kita stop, berarti kita akan tekan ini. Lihat ini. Sorry, ini start stopnya. Oh, kita masih salah gunakan start stop ya. Start stopnya kita gunakan M12.0 ini. Ini yang tadi masih salah, ini yang bagian ini. Ini ternyata harus ya, ini M12.0. Oke, saya close dulu. Saya stop dulu ya. Kembali lagi kita benahin dulu. Ada yang masih salah ternyata tadi. Tapi tadi sudah berfungsi ya ini ya. Karena kita fokusnya bukan di start stopnya. Kita rubah saja, kita ganti saja start stopnya di start stop yang nah ini. Start stop yang M12.0 ya. Kita ganti. Oke, kita ganti semua ya ini ya. Kita save dulu, kemudian kita compile, kita download override, kemudian online, monitoring, kita run. Ya. Kita harus pastikan awalnya ya, reset ini ya, dalam kondisi close. Ini normally close, ini normally close. Kalau ditekan pada saat hardware-nya normally close, maka dia akan jadi open di sini ya, sehingga di sini nanti aktif. Agar tidak aktif maka dibiarkan saja seperti ini, kemudian kita nyalakan startnya. Nah, oke, start stopnya nyala. Nah ini di nyalanya bergantian sama itu tadi. Ini kita reset dulu. Nah, pada saat kita reset bagian timer pulse, kita sudah tahu bahwa kalau timer pulse itu pada saat enable-nya, in-nya atau in-nya itu kita matikan selama preset time-nya atau elapsed time-nya belum sampai ke preset time, dia akan masih aktif tadi. Makanya tadi nunggu sebentar, misalnya saya nyalakan lagi ya. Ini nanti akan nunggu sebentar, kalau misalnya kita reset ya, dia akan nunggu sebentar sampai dia selesai selama preset time-nya. Kemudian dia akan mati.
Ya, ini percobaan yang terkait flip-flop. Yang sebelumnya tadi terkait tabung ya, tabung pneumatik. Yang kedua ini lampu flip-flop. Kemudian yang tiga kita akan buat rangkaian untuk traffic light ya. Jadi untuk soal yang ketiga kita buat, atau project yang ketiga kita buat rangkaian traffic light seperti ini. Untuk address input outputnya beda dari ini tidak apa-apa ya. Ini kalau misalkan I00 I01 ini kita gunakan tadi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan untuk lampu merah kita ganti Q14, Q11 dan sebagainya, itu terserah Anda. Yang penting sistemnya nanti jalan. Oke. Kalau ini berurutan ya intinya. Nanti merah dulu 5 detik, kemudian kuning 2 detik, kemudian hijau 10 detik. Oke, masih sama dengan yang sebelumnya. Kita bisa menggunakan timer pulse ya. Kita bisa menggunakan timer pulse. Pertama-tama kita kopikan saja ini start stopnya. Kemudian kita masukkan timer pulse. Ini merah. Merah itu nanti 5 second. Ini kita outputkan di 2 mungkin ya, yang belum dipakai di 2.0. Ini lampu merah, merah. Kemudian lampu kuning. Outputnya kita buat di 2.1. Taknya kita ganti lampu kuning. Kuningnya selama 2 second. Kemudian hijau ya. 10 second gitu. Sekarang kita perhatikan di lampu merah ini. Pada saat kita mulai start button ya, kita nyalakan, kita tekan, maka lampu akan menyala secara bergantian dari mulai warna merah, kemudian warna kuning, dan kemudian warna hijau. Dimulai dari warna merah ya. Pada saat lampu merah ini nyala, maka lampu yang lainnya kan harus mati ya. Pertama lampu atau lampu merah nyala, lampu kuning sama hijau harus mati ya. Maka kita harus manfaatkan
output dari timer ini ya. Di sini kita gunakan TP merah output. Jadi pada saat ini aktif, maka ini harus mati kan ya. Ini kebuka gini ya. Ini harus mati. Begitu juga yang warna hijau. Pada saat ini aktif kan kuning mati, hijau juga mati. Pada saat hijau nyala, maka ini sama ini kan harus mati. Maka kita harus masukkan sini. Ini yang kuning. Kemudian merah juga kan ya. Kan harus ada dua tuh. Nah, sini. Jadi kalau kita jalankan dari atas ya, start, dia akan aktif lah. Pada saat merah aktif ini kan hijau ini harus mati kan ya. Ini kan sudah benar, atau kebalikannya pada saat hijau nyala maka merah mati. Ya, ini harus mati nih. Ini harus kita gunakan yang hijau nih. Ini. Pada saat merah nyala itu kita harus pastikan bahwa hijau juga harus dalam kondisi off dulu. Ya. Kemudian di kuning, karena kuning ini kita sudah gunakan ini di output dari timer ini untuk menonaktifkan timer yang kuning, maka kita tidak perlu lagi tambahkan di sini. Karena urutannya itu dari sini kan ya. Ini kemudian kembali lagi ke sini. Ya. Maka pada saat kita ingin menyalakan timer merah, maka kita pastikan dulu bahwa timer sebelumnya harus mati dulu. Ya, timer yang hijau tadi ya harus mati dulu sehingga dia nyala. Jadi matinya hijau ini itu untuk men-trigger timer pulse yang merah. Matinya timer pulse merah ini ya, dia akan men-trigger timer pulse yang kuning. Matinya timer pulse yang kuning ini dia akan men-trigger timer pulse hijau. Tapi juga kita harus pastikan dulu untuk yang warna merah harus benar-benar mati. Kalau misalnya merahnya tidak mati, ya timer pulse yang hijau nanti tidak akan nyala gitu ya. Kita save, kita compile, kita save dulu, kita compile, kita download. Start, kita cek di sini start stop untuk yang merah dulu ya. Ini ada yang Q2 ya. Kita masukkan output variable Q2. Q20 merah, kuning, hijau ya. 1 kuning, 2 hijau. 0 merah, 1 kuning, 2 hijau. Sekarang kita start ya. Pada saat kita start, harusnya yang nyala dulu adalah yang atas ini kan ya, hijau. Nah, ini nunggu berapa detik, kemudian kuning nyala. Saat kuning nyala, nunggu berapa detik, kemudian hijau nyala 10 second, kemudian kembali lagi ke sini. Jadi pada saat ini begitu terus ya, 0, kemudian ke 1, kemudian ke 2.
Coba tunggu sampai habis, nanti dia akan men-trigger ini. Nah, ya. Ya, seperti ini prinsip kerjanya untuk traffic light. Kalaupun Anda ingin mengembangkan ya, ini kan masih satu traffic light, Anda bisa kembangkan menjadi 4 buah traffic light yang bisa Anda kendalikan menggunakan PLC, menggunakan sistem yang kurang lebih sama seperti ini. Kemudian untuk latihan ya, Anda bisa menggunakan, atau ini ada soal seperti ini Anda bisa gunakan untuk latihan. Jadi kalau di praktikum kita ya, kita buat ini sebagai tugas ya. Jadi ada sistem seperti ini Anda kerjakan ya. Tombol start untuk mengaktifkan sistem, tombol stop untuk stop ya, ini stop button ini untuk mematikan sistem. Pada saat start tombol ini ditekan, maka ada timer di sini. Setelah 2 second dalam dalam poin ini ya, ini lampunya harus mati semua ini kondisinya. Setelah 2 second maka lampu satu nyala, kemudian bergantian. 3 second kemudian lampu merah nyala, 4 second kemudian lampu kuning, 5 second kemudian lampu biru. Kemudian 2 second kemudian dia masih nyala semua itu. Nah, setelah 2 second ini dia harus kembali lagi ke awal. Kalau kembali lagi ke awal berarti lampunya mati semua, ya kan ya, selama sekian detik. Jadi selama 2 detik dia akan mati semua, kemudian mengulangi seperti itu. Tombol off atau tombol stop button ini untuk mematikan sistem. Jadi kalau stop button ditekan maka dia akan mematikan sistem dan harus kembali lagi ke awal dan kita start lagi. Dan langsung ya, tanpa harus nunggu waktu berapa detik. Jadi kalau tombol stop dinyalakan atau ditekan maka dia harus secara langsung kembali mematikan semua dan kembali ke awal. Nunggu tombol start dulu ditekan. Oke, sekian dulu materi kali ini. Jadi ini part kedua. Nanti kalau dimungkinkan akan saya buat lagi untuk part selanjutnya dan akan saya jelaskan terkait timer-timer yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.